Andi adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan startup yang sedang berkembang. Timnya sedang membangun aplikasi pemesanan mandiri untuk jaringan kedai kopi lokal bernama Kopi Kilat. Nah, awalnya proyek berjalan kacau. Meja kerja digital mereka, yaitu meja kerja Jiro dan Trello, dipenuhi dengan ratusan tugas. Desainer grafik kewalahan. Program stres karena kode yang mereka buat menumpuk tanpa kepastian kapan akan diuji. Oleh sebab itu, Equity Assurance Executive terus menemukan bug fatal di akhir tengah waktu. Duhai sayang kerja kau berantakan, tengah waktu dekat. Kamu malah kebingungan, sini dekat denganku. Ku bisikan satu pesan, ada metode keren, namanya sistem Kanban. Kanban dari Jepang, asal mulanya bikin kerjaan rapi, tidak pusing kepala, bukan sulap, bukan sihir. Ini visualisasi, pekerjaan terpampang jelas, rapi berseri-seri. Proyek ini kelebihan beban atau disebut overdosis, lambat dan penuh cacat. Nah, suatu sore Andi berkunjung ke gudang utama Kopi Kilat. Di sana ia melihat pemandangan yang kontras. Suasana begitu rapi, tenang, dan efisien. Ia melihat seorang staf gudang mengambil papan kartu kecil saat menyetok biji kopi. Nah, ini namanya Kanban, Mas Andi, ujar Pak Bambang, kepala gudang. Kartu ini adalah sinyal visual. Kami hanya akan menyerangi biji kopi baru jika ada kartu kosong yang kembali dari barista. Itu disebut just in time atau JIT. Jangan ditunda-tunda, garis lurus vertikal bagi 3 saja. Kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Sederhana sistemnya, dahsyat khasiatnya. Kolom tuduh itu dapat rencana semua tugas proyekmu. Kumpulin di sana kolom dong itu yang diharap, fokus kerja di situ, jangan suka meratap. Kolom don itu yang sudah selesai, hati girang, gembira, sukses kita capai. Doing don asyik, doing don ciamik. Kolom don itu yang sudah selesai, hati girang gembira. Kami hanya menyediakan apa yang butuhkan saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang tepat. Tidak ada kopi yang mengendap lama dan menjadi hambar. Pak Bambang juga menjelaskan tentang TQM atau Total Quality Management. Di sini kualitas bukan cuma tugas pemeriksaan di akhir. Setiap barista pun punya hak untuk menghentikan mesin jika rasa kopinya berubah. Kualitas adalah tanggung jawab semua orang sejak awal deh. Nah, yang ketiga, Andi pulang dengan secara berharap. Besoknya ia mengumpulkan tim dan merubah total papan kerja digital mereka menjadi sistem Kanban yang ketat dengan aturan baru.
visualisasi alur kerja, papan dibagi jelas, atau to-do design atau kode QR dan don't. Warna-warni kertas kecil menempel di depan buku. Hiasan dinding bukan coretan, coretan itulah kartu Kanban. Isinya tugas, proyek ada nama, ada deadline tertulis bermutu. Gara-gara stick notes, kerjaan jadi jelas, siap bantu siapa semua tuntas. Di kelas geser kartu dari kiri, perlahan menuju kanan. Langkah demi langkah menuju kesuksesan. Bila kartu sudah kumpul di kolom dan yang ujung, tandanya bonus cair dapat tak lagi mendung. Nah, batasan WIP yaitu work in progress ini adalah kunci JIT. Andi membatasi kolom kode maksimal. Hanya boleh berisi 3 tugas sekaligus dong. Jika sudah penuh, program tidak boleh mengambil tugas baru dari kolom desain. Mereka harus membantu menyelesaikan atau menguji tugas yang ada terlebih dahulu. Dari sini, teman-teman, saya merefleksikan apa yang saya pelajarin barusan, yaitu sistem yang sibuk bukanlah sistem yang produktif, yaitu kesibukan tanpa harus hanyalah bentuk lain dari pemborosan atau waste. Kau pegang tugas ini, kau pegang tugas itu. Satu belum selesai, kau tambah lagi satu. Otakmu jadi ngebul, badanmu jadi layu. Itu namanya maruk, wahai temanku. Jangan serah tugas, nanti jidatmu stres. Kolom doimu itu kasih batas maksimal, biar fokus kerjamu, hasilnya jadi maksimal. Stop memulai yang baru, selesaikan tugas yang lama dulu. Nah, melalui pemahaman tentang JIT atau TQM dan Kanban dalam manajemen proyek, saya menyadari beberapa hal penting dalam kapasitas yang sebagai individu dan profesional, yaitu terutama dulu saya bangga dan kemampuan multitask saya sering membuka 10 tab di Promise dan memulai 5 pekerjaan berbeda secara bersamaan. Konsep JIT dan batasan work in progress menyadarkan saya bahwa hal itu adalah isu produktif. Nah, saya sering terburu-buru nih, terkadang-kadang menyelesaikan pekerjaan dan memuji kata selesai, tahu-taunya nggak selesai, terkadang kayak gitu. Nah, dan ini juga saya
Memahami yang itu Kanban mengubah cara saya memandang transpirasi. Menggunakan papan visual bukan hanya tentang melihat apa yang sedang dikerjakan, tetapi tentang mengenai di mana letak masalah atau yang disebut dengan bahasa Inggrisnya bootlands secara dini dalam hidup pribadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye. Saben es lembut, kita kumpul melingkar, melihat papan kandang biar kerjanya sasar. Ada masalah apa? Mengapa kaki mandek? Ayo cari solusinya. Jangan biarkan bot, jangan biarkan cek, tengkokan papanmu. Evaluasi tiap hari, mana tugas yang macet. Ayo kita benahi, Kanban itu fleksibel, terus berkelanjutan, proses kerja diperbaiki. Demi masa depan, saben esok memprut, kita kumpul melingkar, melihat papan Kanban biar bekerja. Dasar sasar, ada masalah apa? Mengapa kartu mandek kayu sensornya? Jangan biarkan botlik